Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadang Sumana SHMH selaku dosen pada mata kuliah kriminologi serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang kejahatan transnasional. Yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian kejahatan transnasional, kedua, kejahatan transnasional berdasarkan perundang-undangan, yang ketiga, ruang lingkup atau jenis tindak pidana transnasional. Lalu yang keempat, contoh kejahatan transnasional di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Langsung saja ke pemaparan materi. Pengertian kejahatan transnasional. Menurut salah satu pendapat ahli, yaitu Iwayan Partiana, penggunaan istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka terjadinya suatu kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara, akan tetapi dampak dari kejahatan tersebut juga berkait dengan kepentingan negara-negara yang merdeka dan berdaulat lainnya, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut. Kejahatan transnasional yang berkembang dewasa saat ini sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau bersifat lintas batas wilayah antara negara merdeka dan berdaulat yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan adanya yang bersifat internasional. Kejahatan terorganisasi transnasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk barang, misalnya perdagangan narkoba. Yang kedua, kejahatan dalam bentuk jasa, misalnya perdagangan manusia. Dan yang ketiga, infiltrasi bisnis dan pemerintah, misalnya penipuan dan pemerasan. Kejahatan transnasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi pada tanggal 15 Desember tahun 2000 di Italia. Atas dasar tersebut, perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, sehingga Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa meningkat beragam dan maraknya tindak pidana. Dari kerjasama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan konvensi ini. Ruang lingkup atau jenis tindak pidana transnasional. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau disebut dengan UNTOC secara garis besar membahas dua substansi, di antaranya kaidah hukum material substansial dan juga kaidah hukum formal prosedural.
Kaidah hukum material substansial, yakni kejahatan-kejahatan sebagaimana yang dijumpai dalam pasal 5, 6, 8, 9, dan 23 tentang yurisdiksi yang tertulis dalam pasal 15, maupun hal-hal terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan seperti dalam pasal 2, ruang lingkup berlakunya konvensi seperti pada pasal 3, prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara peserta atau pihak pada konvensi seperti pada pasal 4. Kedua, kaidah hukum formal prosedural, yakni tentang masalah-masalah prosedural penanganan suatu perkara. Nah, yang meliputi kerjasama internasional antara negara-negara peserta konvensi seperti ekstradisi yang tertulis dalam pasal 16, pemidanaan narapidana yang tertulis pada pasal 17, dan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik dalam pasal 18. Nah, ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama internasional. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum semua jenis tindak pidana diatur dalam UNTODJ dapat dipenuhi. Namun secara sporadis, pengaturan tersebut ada dalam beberapa undang-undang, antara lain 1. Tindak pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Ketentuan tentang penyertaan maupun pemufakatan jahat yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi kriteria tindak pidana dalam kelompok pelaku yang terorganisasi, karena ada dua macam, yaitu penyertaan dan pemufakatan jahat bukan merupakan tindak pidana, dan kedua yaitu penyertaan dan pemufakatan jahat selama ini digunakan dalam hal keterlibatan orang perorangan, bukan keterlibatan seseorang dalam hubungan dengan kelompok terorganisasi. Dalam pasal 169 KUHP melarang keterlibatan seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. Nah, meski ketentuan tersebut sesungguhnya telah sejalan dan memenuhi unsur semangat pasal 5 konvensi, namun ketentuan ini masih bersifat sangat umum dan pada prakteknya pasal 169 KUHP hampir tidak digunakan lagi. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah mengakomodasi sebagian ketentuan pasal 5 dalam memaknai pemufakatan jahat. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi tindak pidana narkotika, sedangkan bentuk keterlibatan lainnya belum diatur secara khusus. 2. Tindak pidana yang merupakan pencucian uang hasil tindak pidana. Tindak pidana ini sudah diatur dalam undang-undang. Terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini telah merumuskan perbuatan pemidanaan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain telah merinci tindak pidana asal yang termasuk dalam lingkup tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga telah memperluas pengertian tindak pidana asal sebagai tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun penjara atau lebih. Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini secara tegas menyatakan menganut asas kriminalitas ganda atau double criminality, yaitu perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sepanjang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang menurut hukum di negara yang bersangkutan dan menurut hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana, maka dianggap termasuk dalam kategori tindak pidana asal sebagai rincian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 3. Tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Arti penting dari dilakukannya ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia. Adapun arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut yaitu untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Lalu untuk mendorong terjalinnya kerjasama pada lingkup bilateral, regional, dan juga multilateral. Dan terakhir yaitu untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan untuk tindak pidana korupsi yang sesuai dengan konvensi. 4. Tindak pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan dibagi menjadi 3, yaitu tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana pencucian uang atau money laundering merupakan delik khusus di luar KUHP yang pada awalnya bersumber pada instrumen internasional seperti Konvensi tentang Perdagangan Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1998, Convention Against Transnational Organized Crime 2000 dalam Palermo Convention. Nah, instrumen-instrumen internasional tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam hukum pidana internasional khususnya untuk memberantas kejahatan internasional yang bersifat transnasional. Negara-negara berkembang dan negara-negara transisi ekonomi menghadapi persoalan yang sama dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti kejahatan pencucian uang, yaitu legitimasi pemerintah lemah, pengawasan perbatasan lemah, hukum yang tidak efektif, skala prioritas rendah, regulasi bisnis lemah, kontrol sosial melalui sistem peradilan pidana yang adil dan efisien tidak tersedia, dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Tindak pidana narkotika. Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari kata marke, bahasa Yunani, yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narkotik adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induce sleep, and can produce addiction in the varying degree, menurut Sudargo tahun 1981. Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan pengobatan dapat menyebabkan ketergantungan atau addiction karena menimbulkan kaidah dalam ilmu kedokteran. Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Tindak pidana perdagangan orang. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen kedua, dalam pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas hidup dan kehidupannya. Dan pada pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam era globalisasi saat ini, transportasi di dalam suatu negara itu semakin hari semakin canggih. Perdagangan manusia ini memanfaatkan kemajuan dari industri jasa sebagai salah satu cara untuk mengeruk keuntungan secara terus-menerus dan merupakan industri yang paling menguntungkan di antara berbagai kejahatan transnasional lainnya, termasuk dengan trafficking of drug and arm. Tindak pidana serius. Dalam pasal 2 huruf B UNTOJ menyebutkan bahwa tindak pidana serius merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang 4 tahun atau sanksi yang lebih berat. Contoh kejahatan transnasional di Indonesia
Ada beberapa contoh kejahatan transnasional di Indonesia. Yang pertama, ada perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Indonesia mengalami peristiwa perdagangan dan penyeludupan manusia yang luar biasa. Para agen ataupun pelaku memanfaatkan kelemahan pengamanan laut dalam melaksanakan aksinya. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil dengan tingkat pengamanan yang rendah, bahkan jauh dari pantauan petugas keamanan. Serupa dengan bagaimana sindikat narkoba beroperasi, para pelaku praktik perdagangan manusia diduga menggunakan sistem sel yang terputus-putus di satu daerah ke daerah lain, hampir serupa dengan cara sindikat narkoba beroperasi. Misalnya, contoh kasus dari Sulawesi Selatan di mana gadis-gadis dari daerah Palopo dibawa ke Pulau Aru oleh orang yang berbeda-beda. Menurut data Kementerian Sosial Indonesia, sejak tahun 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan selama Januari 2019 hingga Juni 2020 terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak. Lalu selanjutnya ada kejahatan terorisme antar negara. Kejahatan terorisme antar negara atau Foreign Terrorist Fighters adalah pelaku terorisme yang melintas batas negara atau melakukan aksi di luar negeri. Adapun kelemahan pengamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku menurut pakar terorisme Faruk Muhammad adalah penanganan masalah terorisme yang masih bersifat sektoral atau belum terintegrasi secara fungsional. Sementara itu, sistem identifikasi kependudukan di Indonesia masih lemah, sehingga deteksi dini sulit dilakukan. Terlebih lagi, sistem jaringan informasi antar negara pun masih lemah. Ada kejahatan pencucian uang. Diungkap dari data Bareskrim Polri 2019 pada kasus pencucian uang oleh Gunawan Yusuf selaku pengendali PT Makindo tahun 1997 dengan total kerugian sebesar 100 juta US dollar, bahwa pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia dalam melakukan aksinya memanfaatkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan investasi ke luar negeri. Yang kedua, kontrol pada internal perusahaan yang lemah dengan membuat catatan palsu tentang keluar masuk keuangan perusahaan. Yang ketiga, sistem perbankan yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian juga dengan kasus pencucian uang oleh perusahaan First Travel. Berbagai kelemahan sistem perbankan dan kemudahan berinvestasi dimanfaatkan dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya, ada kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Hal ini didukung dengan kondisi geografis karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan secara demografis, Indonesia adalah negara dengan jumlah 264 juta jiwa pada tahun 2017. Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika. Adapun pola yang dilakukan oleh pelaku yang diungkap dari data Badan Narkotika Nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimasukkan dalam mesin kompresor menggunakan kontainer barang yang dikirim dari luar negeri. Yang kedua, dimasukkan dalam mesin pencetak yang diimpor ataupun diekspor. Yang ketiga, dimasukkan di dalam mesin jahit yang besar dan mesin diesel. Yang keempat, menggunakan kapal laut dan diletakkan pada dek mesin kapal. Dari gambaran-gambaran di atas dapat dilihat bahwa pelaku menggunakan media lain untuk menyamarkan dan mengoptimalkan kelemahan petugas dalam mengecek barang yang keluar dan masuk serta kelemahan petugas dalam mengecek ruang atau dek kapal laut. Bisa jadi pelaku juga bekerja sama dengan anak buah kapal dalam melancarkan aksinya.
Upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain, pertama, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Terkait isu perdagangan manusia, pada tingkat tertentu Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang. Selain menjadi negara transit penyelundupan manusia, sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia merupakan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama para pekerja domestik dan bekerja pada sektor perikanan. Sejalan dengan prioritas nasional untuk perlindungan warga negara Indonesia dan dalam rangka menghormati perlindungan HAM, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menanggulangi isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia melalui kerjasama pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti Conference of State Parties, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Bali Process on People Smuggling, dan masih banyak lagi. Forum-forum tersebut merupakan inisiatif Indonesia dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia, guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk untuk tujuan kerja paksa dan perbudakan di sepanjang alur supply dan value chain sektor bisnis. Yang kedua, kejahatan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerjasama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kapasitas para penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional telah memiliki andil bagi keberhasilan KPK dalam mengembalikan kerugian negara sebesar 1,9 triliun rupiah dari hasil korupsi dari tahun 2005 sampai 2017. Untuk menunjukkan kepemimpinannya di forum multilateral Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai salah satu contoh wujud konkret kepemimpinan Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah presiden dan tuan rumah dari pertemuan kedua konferensi tersebut yang diselenggarakan di Bali. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan UNCSC secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme review UNCSC. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui pendekatan peer review di antara negara-negara anggota UNCSC. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam 2 siklus review mechanism, baik sebagai negara under review maupun reviewer. Selain dalam kerangka UNCSC, Indonesia juga aktif dalam forum G20 Anti-Corruption Working Group yang diadakan setahun 3 kali dan membahas berbagai kemajuan dan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di antara negara anggota G20. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam pengucapan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.